Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah dari semester 6 Teknologi Benih 1 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang, jurusan Pertanian Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan karakteristik industri benih yang ada di Indonesia untuk menunjang mata kuliah manajemen industri benih di semester 6. Yang pertama, sejarah perkembangan industri benih di Indonesia. Pemerintah tahun 1971 mendirikan Perum Sangyang Sri sebagai perusahaan penghasil benih melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1971. Pada tanggal 5 Mei 1971, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971 membentuk Badan Benih Nasional dengan fungsi untuk membantu Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang perbenihan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 96 /OT-20/20/2 jangto keputusan Menteri Pertanian nomor 01/KPTS/OT-210/2001 dibentuk Direktorat Perbenihan pada Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan dengan tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang perbenihan tanaman pangan. Selanjutnya, Menteri Pertanian melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 529/KPTS/ORG/8/1978 mengeluarkan ketentuan tentang susunan organisasi dan tata kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan tugas melaksanakan tugas penilaian kultivar, sertifikasi benih, pengujian laboratoris, dan pengawasan peredaran benih di daerah. Yang kedua, ada karakteristik industri benih. Berdasarkan sifat usahanya, industri benih merupakan low profit high rise karena sangat dipengaruhi oleh resiko produksi dan resiko pasar. Untuk resiko produksi itu sendiri, karena benih, proses produksi dan persiapan benihnya itu cukup lama, mencapai 18 bulan, maka sangat bergantung pada faktor alam dan dengan resiko kegagalan yang cukup tinggi, daya tangkar rendah, dan padat karya, memerlukan beberapa tenaga kerja manusia yang rentan terhadap kesalahan atau dinamakan human error. Selanjutnya terdiri dari banyak varietas yang sifat dan karakternya berbeda-beda. Oleh karena itu memerlukan kecermatan yang sangat tinggi. Yang kedua ada resiko pasar. Bisnis benih bersifat retail dengan konsumen terbesar secara geografis sehingga memerlukan rantai distribusi yang cukup panjang. Bersifat musiman, pengetahuan dan keterampilan petani yang heterogen, buyer market, daya beli petani rendah dengan jenis dan varietas spesifik yang sulit sekali untuk diprediksi permintaannya. Benih yang tidak laku terjual akan mengalami kemerosotan nilai sampai dengan 50% sehingga dapat menyebabkan kerugian. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan usaha benih dengan usaha lainnya, yaitu waktu tunda atau lead time, periode penjualan musiman, mudah rusak, lalu regulasi yang sangat ketat. Jadi tidak bisa disamakan dengan bisnis-bisnis lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan karakteristik industri perbenihan yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.